Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Dahnian dari Prodi PGMI Unit 2 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini kita akan menjelaskan ada 4 poin. Poin A, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Poin B, contoh dan hormat dan patuh kepada orang tua. Poin C, dalil Al-Quran tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan poin D, hikmah patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Nah, jadi kita di sini yang pertama kali akan membahas tentang pengertian hormat dan patuh. Nah, pengertian hormat dan patuh ialah orang tua merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara kita membalas kebaikan buat orang tua? Salah satu cara membalas kebaikan orang tua yaitu bersikap patuh kepada kedua orang tua. Selain kepada kedua orang tua, kita harus bersikap patuh juga kepada guru dan sesama anggota keluarga kita. Nah, berikut ini adalah pengertian patuh kepada kedua orang tua. Hormat atau berarti menghargai, ta'zim atau khidmat kepada orang lain ataupun khadam, baik orang tua, guru atau sesama keluarga dan baik siapapun itu. Nah, dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti merupakan kewajiban setiap anak kepada kedua orang tua. Berbakti kedua orang tua merupakan salah satu amal yang soleh yang mulia, yang perintah berbakti merupakan kedua orang tua. Nah, poin B ialah contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, contohnya ialah kita hendaknya patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah orang tua. Selama tidak untuk maksiat atau berbuat musyrik, kita harus patuh kepada kedua orang tua. Bila kita diperintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan, kita harus menolak dengan apa? Dengan cara sopan. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama. Nah, dan membantu kedua orang tua sesuai dengan kemampuan, mendoakan kedua orang tua semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin C ini adalah dalil tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, ini ada Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang bunyinya wa qadha rabbuk bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tudharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapan kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucaplah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, penjelasan ayat di atas dapat dirincikan dalam sebuah cerita, yaitu seorang anak selayaknya meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan atau kegiatannya yang ingin dilakukannya. Hal itu karena restu Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan restu orang tua yang berbakti kepada orang, sebab itu restu anak yang berbakti kepada kedua orang tua
doanya akan lebih mudah dikabulkan atau lebih mudah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak akan melakukan atau menginginkan sesuatu, misalnya mencari ilmu, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling penting adalah meminta restu kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis disebut yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain telah berkata juga, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salatlah pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis Bukhari. Nah, yang terakhir ialah hikmah dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, kita telah membahas artinya penting dan patuh kepada kedua orang tua. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru ialah berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Apabila kedua orang tua kita ridha atas keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala pun ridha. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialaminya, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Berbakti kepada kedua orang tua pula dapat memasukkan kita ke jannah atau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini harus berbakti kepada orang tua dan menyayanginya dan selalu berdoa kepada kedua orang tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.